Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Kita bertemu lagi guys. Dan guys, video kita kali ini cakap-cakap lah dulu ya kan teman-teman. Sambari ngasih makan malam Sora makan. Karena Sora lagi sakit ini guys. Lagi demam dia, tapi udah turun. Udah turun demamnya. Tadi malam begadang kami teman-teman. Tadi malam panasnya berapa? 38,9. Hampir mau ke 39 teman-teman. Panik lah. Panik kami guys. Panas gitu kan, baru agak ngorok gitu. Karena lendir kan. Karena sambil ingusan juga dia ini guys. Panik kami tadi malam, gak tidur guys. Hampirlah mau kami telepon emergensi, ambulan, tapi bukan macam gitu sistem di sini. Jadi istriku kan, aku udah kudesak istriku, udahlah, langsung bawalah rumah sakit, ku bilang. Karena udah panas sekali teman-teman tadi malam. Bawalah ke rumah sakit, ayo cepat. Mana ada di sini macam gitu katanya. Kalau kita kan di Indonesia kan teman-teman, demam langsung bawa ke bidan kan. Bawa ke rumah sakit boleh kan? Tapi di sini nggak boleh ternyata guys. Nggak ada seperti itu di sini. Nah, ini suara-suara pun udah habis ini. Biasanya dia ini, biasanya ini menjerit ini. Ini nggak ada suaranya karena dahak-dahak itu guys, batuk. Tapi demamnya udah turun. Jadi panik lah tadi malam. Gak ada macam gitu di sini katanya guys, kata istriku. Tapi ada di sini call center gitu, call center dokter 24 jam. Ditelepon istriku lah, jam berapa bang? Jam 3 pagi lah teman-teman. Ditelepon istriku lah. Call centernya ini kan cakap lah. Ditanya dokter inilah, cemana keadaannya? Keadaannya dia ngorok, berdahak, batuk, demam. Pokoknya lemas. Gitulah diceritakan istriku lah kan. Jadi kata dokternya kan, oh tapi masih bisa tidur. Iya masih tidur. Tapi gelisah. Seorang memang agak tidur tadi malam tapi gelisah gitu guys. Jadi dijelaskan istriku lah. Jadi kata dokternya, udah jangan khawatir, ditunggu aja. Karena pun kalau misalnya dibawa misalnya ke rumah sakit atau di klinik yang ada 24 jam yang ada persiapannya gitu, bakalan dibiarkan gitu aja nya guys. Kalau kita panik kan langsung kita bawa ke rumah sakit gitu kan. Kalau rumah sakitnya ada piketnya, kalau nggak ada, cari-cari yang rumah sakit ada piketnya gitu kan. Kalau kita panik itu nggak ditanganin itu teman-teman, dibiarkannya itu dulu. Nggak tahu aku ya kenapa dibiarkannya anak bayi itu dulu guys, padahal udah demam tinggi. Tapi dijelaskan istriku, jadi dibilang istriku lah, dibilang dokter inilah, ditunggu aja gitu. Nanti kalau macam gini situasinya, barulah panggil emergensi, panggil ambulan. Di Jepang kan gitu teman-teman, di sini. Di sini kalau sakit langsung ambulannya guys, langsung dipanggil. Gak bisa kita main ke rumah sakit langsung sendiri, gak bisa teman-teman. Ambulan yang membawa kita ke rumah sakit mana yang bisa, gitu, yang rumah sakit mana yang ready, apalagi tengah malam. Sedangkan siang-siang pun gak bisa kita sembarang langsung pergi ke rumah sakit. Adanya dia tahapannya, ke klinik dulu. Habis di klinik, direkomendasikan sama dokter klinik inilah ke rumah sakit, barulah bisa. Kalau malam gitu, kalau malam ya gitu guys, langsung ambulan misalnya kalau darurat. Ambulan inilah yang membawa ke rumah sakit yang udah ready. Gitu di Jepang teman-teman. Nggak bisa rupanya main sembarangan kalau kita panik. Udahlah, bawa ke rumah sakit. Nggak ada macam gitu di sini guys. Nggak ada. Konsultasi dulu. Kayak istriku konsultasi, telepon dia. Ada dokter 24 jam online. Kan gitu, yang memantau kesehatan warga Jepang lah. Kalau ada apa-apa, kalau udah dibilang, bawalah
panggillah ambulan. Barulah kita panggil ambulan. Gitu guys. Jadi kami tunggulah teman-teman. Dan soranya tertidur. Kami, apalah sore ini, kami cek-cek terus. Kami cek-cek terus suhu panasnya gitu kan. Terus kami cek. Udah berapa. Dan syukurlah guys. Panasnya agak turun sampai pagi teman-teman. Pertanyaannya tadi Sora dia udah bisa dia joget-joget. Tadi pagi, tadi malam lemas sekali nih guys. Sekarang udah bisa dia joget-joget. Cakep aja pun kau pak katanya. Nah, banyak kali cakapmu pak katanya. Pertanyaannya guys, sepanik-paniknya kita di Jepang nggak bisa rupanya kita sembarangan langsung masuk ke rumah sakit guys. Ada rupanya prosesnya. Langsung panggillah ambulan. Di ambulan itulah nanti kita diarahkan kemana, ke rumah sakit yang dituju yang siap. Luar biasa ya. Kalau kita kan, Bu Susanti, Bu dokter, wah, Bu anakku demam iki Bu, tolong Bu, kan gitu kita kalau di kampung kita kan, mau jam berapapun itu kita gedor rumah bidan itu ya kan. Kalau di sini nggak ada gitu rupanya. Di sini main-main langsung ambulan, langsung tembak ke rumah sakit gitu guys. Tapi setelah waktu di telepon itu nggak ada keluhan yang harus sampai ke rumah sakit teman-teman. Tapi kan kami panik kali kami. Kenapa ini? Aduh, cuman ayolah ke rumah sakit. Gitu guys, panik. Tapi keluhannya nggak harus sampai ke rumah sakit lah guys. Karena kalau udah kejang-kejang dia, panasnya tinggi kali, nangis terus, barulah disuruh dokter yang ditelepon istriku ini bawa ke rumah sakit katanya. Nggak ada guys. Dan tadi baru selesai bawa obat juga. Baru selesai dari klinik. Banyak kali obatnya guys. banyak kali obatnya ini. Banyak kali obat Sora. Obat batu, obat influenzanya, obat penurun demam. Ya. Nggak disuntik bang. Nggak. Cuman apa dia tadi? Apa namanya tuh? Yang corona itu dimasukkan ke sini kan, dicek, baru kita nunggu 10 menit. Terlalu banyak. Kita tunggu 10 menit, hasilnya negatif guys, nggak corona. Kalau corona, selamat malam lah. Di dalam rumah inilah kami dulu, nggak kerja lah istriku. Tapi tadi nggak corona guys. Dan inilah obatnya teman-teman. Tumbang dia guys, sakit dia guys. Tapi suaranya nggak ada. Apa nih? Serak guys. Nah, apa? Dahak gatal mungkin kan? Habis suaranya teman-teman. Oh, tumbang dia guys. Makan apa istrimu bang? Rendang. Rendang, telur puyuh sama daging sapi. Telur puyuh, daging sapi guys, rendang. Aku masak rendang tadi. Masak rendang aku tadi. Sora kan lemas, ya kan? Lemas bawaannya, dia tidur ya kan? Masak laku di situ sambil mantau-mantau Sora, sambil ngecek badan suhunya, dan bersyukurlah turun panasnya teman-teman, dan kita bawa pulang mamanya dari kerja, langsung kita bawa ke klinik, dan inilah suasananya guys. Tapi yang ku ceritakan di sini gitu teman-teman, masalah panik itu ternyata yang ku bilang sama kalian lah, yang ku infokan, di Jepang ini rupanya nggak bisa sembarangan main bawa-bawa aja ke rumah sakit. Ada rupanya prosedurnya teman-teman. Ada rupanya.
harus kita panggil ambulan yang membawa kita ke rumah sakit, guys. Di bawah ambulan inilah kita ke rumah sakit. Karena rumah sakit ini kan banyak, ibaratnya ada yang udah ready, ada yang nggak ready gitu teman-teman. Takutnya salah ya kan. Mungkin itulah kira-kira. Tapi seperti itu, seperti ini, itulah guys. Nggak bisa langsung main-main rumah sakit walaupun kita panik. Oke, teman-teman Indra Story. Jadi kalau kalian bertanya, Bang, mana video-videonya? Kurang sehat Sora. Dan tadi malam lah puncaknya dia demam. Kemarin-kemarin pun udah ada dia gejala-gejalanya. Udah tahunya kami agak sakit tapi belum gitu kan. Tadi malam lah puncaknya teman-teman. Dia demamnya. Oke guys, ini Sora lagi makan dan kita juga makan malam. Jadi video ini cerita-cerita menginformasikan aja lah ya guys. Biar ada aja lah kita bertemu ya kan. Lepas rindu ya kan teman-teman. Kenapa nggak bikin video bang? Sora sakit. Lagi tumbang Sora. Itu guys, yang penting lepas rindu lah kita bisa bertemu ya teman-teman. Doakanlah biar cepat Sora, biar bisa ngonten, biar bisa kita bikin video lagi guys. Nah, batuk. Memang cuacanya lagi berubah kan. Di Jepang ini kan 4 musim. Setiap musim kalau nggak kebal badan, setiap pergantian musim ya tumbang lah. Kemarin lagi Sora gak enak badan dia waktu pergantian musim. Musim dingin ke musim panas. Sekarang pergantian musim ke musim gugur ke mau musim dingin. Jadi mungkin itulah guys, dokternya pun bilang seperti itu teman-teman. Dan nggak apa-apanya katanya. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi tetap dipantau ya kan. Oke teman-teman Indra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Jadi seperti inilah teman-teman informasinya. Kalau dari cerita video ini ya, cuman membilangkan bahwasanya kepanikan kita di Jepang ini masalah kesehatan, nggak bisa kita sembarangan masuk ke rumah sakit guys. Begitu rupanya ternyata. Aku pun baru tahunya tadi malam karena panikku. Bawalah ke rumah sakit, rupanya nggak bisa. Kalau mau bawa ke rumah sakit ya panggil ambulan. Liu. Bising lah mungkin nanti di sini ya kan. Tetangga, kenapa tetanggaku sakit? Mungkin gitulah kan guys. Harus ambulan yang membawa kita ke rumah sakit teman-teman. Begitulah informasinya guys. Pengalaman saat inilah. Karena aku tahunya ya karena Sora ini tadi malam demam. Mau kita bawa ke rumah sakit tapi tidak begitu caranya. Oke guys, jadi sampai jumpa di cerita Indra Story selanjutnya dengan cerita yang lebih baik lagi dan yang lebih bagus lagi. Seperti inilah dulu cerita-cerita video kita ya teman-teman. Doakan Sora sehat biar kita bisa bikin video lagi. Guys, kalau ada kata-kata atau informasi cakap-cakap yang kurang baik ataupun yang salah, mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa dan bye-bye. 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 Gak ada suaranya. Pingin dia berteriak tapi gak ada suaranya. Habis.